Kutip terakhir Bib, seandai kata ada seorang ustadz dalam satu pengajian itu, lalu dia masih disodori air minum aqua, maka apa Bib tanggapannya Bib? Baik, yang pertama sebagai umat, sebagai pendengarnya kita menasihati, ya ustadz itu sebenarnya tergantung siapa yang ngasih. Nah, Anda yang mengundang ulamanya, Anda jangan memberikan minuman itu. Soal Macron mengkarikatur Kanjeng Nabi, menghina Nabi, sebagai Muslim tentu kita tersinggung, marah kalau Nabi digambarkan elek ngoten niku. Tapi kita juga mesti evaluasi, mawas diri, introspeksi. Wong Prancis itu kepada yang Muslim biasa, Muslim yang ramah model Ahlussunnah ngeten iki, Prancis welcome. 2000 masjid di Prancis aman-aman saja. Muslim yang biasa kados jenengan dikiran mriko nggih aman-aman saja, bebas. Pengungsi dari Suriah ribuan masuk Prancis juga diterima. Nah, yang membuat Prancis marah mboten sing Islam ngeten iki. Yang membuat Macron marah polahe ono ISIS ngoten niku. Teroris lho. Sing ISIS teroris, kaum radikal yang membunuh sejarawan senior niku. Mangkel. Paham nggih? Jadi niku yang bermasalah niku Islam radikal, sanes Islam umum itu niki. Asline Quran piyambak itu melarang kita menyakiti orang lain, melarang kita membuli, menghina, ngelek-ngelek agama di luar Islam. Yesus mau ilo-ilo ini ora oleh, Sang Hyang Widimasa mau ilo-ilo ini ora oleh. Zaman Nabi Braholo Uzalata Manata diilo-ilo ini dihidon diusir-usiri taek ya ora oleh, dilarang kali Quran. Khawatir kalau simbol-simbol agama yang mereka anggap suci mau nyek-nyek, engkau ganti kono balas dendam ngilok-ngilok nih Kanjeng Nabi. Dan kalau Nabi kita dilok-lok nih ya perkara nih kau menyakiti mereka. Makanya datang Quran ini rungokno gak perkara NU atau apa, ini perkara ini ayo nderek ajaran agama Islam. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kamu jangan memaki-maki orang di luar Islam. Ojo ngilok-ngilok nih orang yang menyembah selain Allah. Jadi tempat ibadah mereka mau hancurkan, ojo. Mulai kono kadung ngamuk balas dendam, fayasubbullah adwan. Mereka ganti ngawur ngilok-ngilok nih Gusti Allah, ngawur ngilok-ngilok nih Kanjeng Nabi. Seperti sekarang niki, wong jenenge wong non muslim ngarikatur ngawur, tapi kan ono penyebabe. Paham nggih? Ojo mek ayo boikot. Tapi tinggalkan perbuatan yang membuat orang non-muslim benci kepada Islam. Ayo jadi muslim yang ramah, loman, damai, rukun, berbudaya, berperadaban, membawa kemajuan. Andai muslim-muslim di negara manapun yang minoritas, di sana pada berprestasi. Misalnya muslim di Papua, muslim di Australia, juara Nobel muslim Australia, kan pemerintah Australia seneng, bangga. Penemuan Nobel lah di Australia mewakili dunia internasional, ternyata juga muslim mengharumkan, membanggakan. Lek ngono para mungkin akeh wong di luar Islam itu pertama enggak membenci Islam, kedua salut angkat topi ketika iso-iso akeh sing mlebu Islam. Orang malah ngene iki, wong liya dilarani bareng wong liya ngamuk, ngajak wong NU ayo ngamuk. Iki lha. Paham nggih? Lalu muqatta'ah tijariyah atau boikot perdagangan, boikot semua produk Prancis. Ini ya sulit. Kenapa? Ada banyak hal yang akhirnya kita juga butuh produk Prancis. Saiki kenceng-kenceng enggak usah minum Aqua, enggak usah minum Nestle, enggak usah minum macem-macem, enggak usah belanja neng Carrefour. Sak tunggalane boikot produk Prancis. Nah, tapi lek sampean arep budal umroh,
terus pesawatnya nggak Airbus. Habib Rizik misalnya mau pulang naik Saudi Airlines apa SV, delok merek Airbus, masuk ya rasido mulai, dan itu produksi Perancis. Apa gak ngisi-ngisi ini bengak-bengak boykot produk Perancis tiba-tiba pancet naik pesawatnya Airbus. Gak ngerti nah. Dan kalau benar-benar saling melakukan muqotoah, Indonesia memboikot mereka, mereka memboikot produk Indonesia. Yang rugi bukan Perancis, yang rugi Indonesia. Rugi dari sisi mana? Satu, neraca perdagangan Indonesia Perancis itu kita lebih banyak ekspor ke Perancis daripada kita impor. Kita impor nilainya hanya sekitar 1,9 miliar dolar, tapi kita ekspor ke Perancis 2, sekian miliar dolar. Saturan sampai enggak ono perdagangan Indonesia Perancis sing remek ya Indonesia. Belum lagi semacam produk aqua teng Pandaan itu, masjid itu ya gede, mayoritas karyawane Muslim. Wancen yang Pasuruan masuk karyawan Kristen mas, Pasuruan. Terus tengene podo katon niku aqua rata-rata nggih Muslim. Teng Semarang mereka rata-rata nggih Muslim. Jadi andai di boykot temenan aqua mandek, Carrefour mandek, yang banyak kena korban PHK yo Muslim. Ngerti sih? Terus nanti karena kita banyak ekspor minyak sawit mentah CPO, itu begitu saling melakukan embargo muqotoah, sama-sama kita boykot, kono juga boykot, maka sawit Indonesia terus harganya anjlok, rapatek payu ning kono. Nah iku sampai anjlok, sing rugi gak mekor eksportir, petani-petani sawit neng Riau mana. Nah, Riau bangkrut. Mohon ngeten ngidi itu ngeten. Aja syukur nuruti emosi lah dalah tibain nuruti karepe sing Islam aliran keras niku mau. Bareng sing kene gak melok-melok diarani liberal, diarani kafir. Kon sing gawe perkara dadak kene diajak-ajak iki lapo. Nah tapi Kuwait kok melakukan pemboikotan. Kuwait ini boikot Perancis nggak ngefek. Yang Kuwait itu penduduk itu 300.000, akeh kecamatan sukun lho. Nek Kuwait. Jadi sak negara Kuwait boikot, ini padha karo kecamatan sukun boikot nggak ngefek. Lagi pula Kuwait itu produksi apa? Kuwait itu dari Perancis ngimpor, masa Kuwait ngekspor. Jadi andai Kuwait melakukan boikot memang bisa merugikan Perancis, tapi Indonesia Perancis saling boikot, yang rugi Indonesia karena Indonesia negara eksportir, nggak podo konteksnya itu, paham ya men? Terus Nabi diilok-ilok nih gak saiki tok, ke zaman Nabi Nuh mbiyen gawe perahu ya di ilok-ilok nih karo kafir gendeng kon ning daratan gawe perahu. Nabi Ibrahim ya diilok-ilok nih. Aduh, Nabi Muhammad kali tiang kafir Quraisy kali tiang Yahudi ya podo diilok-ilok nih, sairun majnun, sahirun au majnun. Nabi Muhammad ini ngarani kono gendeng, tukang sihir, tukang santet. Tapi sak sumerep kula masih tiang kafir tiang Yahudi ngilok-ngilok nih, karena Nabi punya kepentingan mendakwai mereka. Nabi tetap saja berdagang. Teng pasar Madinah ada pedagang Muslim, ada pedagang Yahudi. Nabi tetap saja melakukan transaksi. Ngoten niku. Terus ana wong Yahudi mbawa wedi kadang ngidoni Kanjeng Nabi. Ana tiyang Yahudi sing ora patek wedi gelem dadi pembantune Nabi. Teng Sahih Bukhari teng mriki. Baru ana tiyang Yahudi niku loro. Kali Kanjeng Nabi diparani, disuwuk, akhirnya waras. Terus ditawani mlebu Islam jek selamat. Lari Yahudi ini ku takon teng bapake, "Yah, angsalam mlebu Islam derek Nabi. Melok Muhammad jek selamat." Le diperlakukan dengan akrab baik, tertarik berawuh masuk Islam. Padahal ketika itu wong Yahudi yang mlebes-mlebes ngilokne saenake dhewe. Dengan akhlak, dengan pribadi luhur, adab yang luhur.
Justru Islam menjadi magnet, bisa menarik orang masuk Islam. Kita mendukung orang kafir tidak, tapi bagaimana kita membuat Islam itu menarik, jangan sakiti orang lain. Ayo kita berbudaya, ayo kita santun, ayo kita sopan, ayo kita senantiasa memberi solusi hidup kepada muslim maupun non muslim. Sampun niki mawon para rawuh, NU yo NU, alusuna kono ngono cek kono urusane kono. Apa maneh terus kadang bengok-bengok boikot ini. Nah, produk Prancis itu kadang macam-macam tentang teknologi. Sing minuman golongane Danone apa? Aqua tadi. Terus Nestle, enggak. Wadah, sing diboikot Aquane tok. Nestle ini pantes diombe. Khusus punya usut mulai dhek duwe produk dhewe. Niku jenenge yo ada udang di balik empeye. Aja tuku iku, tuku ana aku ae, nang padha ae. Kutip terakhir Bib, seandai kata ada seorang ustadz dalam satu pengajian itu, lalu dia masih disodori air minum aqua, maka apa Bib tanggapannya Bib? Baik, yang pertama sebagai umat, sebagai pendengarnya kita menasihati, ya ustadz itu sebenarnya tergantung siapa yang ngasih. Nah, Anda yang mengundang ulamanya, Anda jangan memberikan minuman itu. Anda harus panitianya berusaha mencari produk-produk muslim. Banyak dong produk muslim. Ada UKUC, ada Dalwa, ada Al-Bahja, ada Al-Zikro, ada Ajwa dan lain sebagainya. Ya, ikhtiarkan dulu. Ya, saya alhamdulillah tidak akan mau hadir di acara tausiah kalau ada minuman kafir di dalam. Lebih baik saya nggak usah ceramah. Buat apa saya ngomongin Al-Quran, ngomongin hadis? Ya, saya cuma dapat dakwah bil lisan, tapi dakwah bil hal, tangan kita megang-megang produk Yahudi. Ya, setiap tetesnya menjadi ujian penderitaan bagi saudara kita yang ada di Palestina. Baik, Habib, terima kasih atas waktunya. Apapun kita dilahirkan, ingat kalau akidahnya sama, dia adalah saudara kita. Setuju? Islam itu satu. Islam itu satu.